Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan protokol pencegahan COVID-19 diantaranya selalu gunakan masker kemanapun kamu pergi, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak aman, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama barisan geometri, mengenai rumus suku ke N dan rasio, dan juga mengenai deret geometri. Baik, sebelum masuk ke materi, silahkan saksikan tayangan berikut ya. Pertama didapatkan oleh Chou Tien-chen. Serve lagi. Ayo Jojo. Dia dalam posisi yang angin keluar. Ya, 2 kali ya berturut-turut di sebelah. Nah, banyak pertandingan bisa dituliskan dalam bentuk barisan bilangan geometri 16, 8, 4, 2, dan 1, di mana barisan tersebut memiliki pola dikali setengah. Jadi skema pertandingan badminton itu sebetulnya adalah barisan bilangan geometri. Baik, kita belajar yang pertama mengenai barisan geometri. Barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap A. Nah, perbandingan ini dinamakan rasio. Kalian bisa lihat contoh barisan 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Nah, ini adalah barisan naik karena semakin lama nilainya semakin besar. Nah, itu dinamakan barisan naik. Kalau kita lihat ini bukan penjumlahan atau pengurangan ya. Ini tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep barisan aritmetika karena ini adalah rasio. Lihat 2, 4, 8, 16, dia selalu 2 kalinya kan, 2 dikali 2, 4, 4 kali 2, 8, dikali 2 lagi 16, dikali 2, 32, dikali 2, 64. Nah, R sama dengan 2 dapatnya dari mana? Coba kita lihat sini ya. Suku yang kedua dibagi suku pertama itu nilainya 2. Suku ketiga dibagi suku kedua nilainya juga 2. 8 bagi 4 itu dapat 2. Selanjutnya lagi 16 dibagi 8 nilainya juga 2. Begitu seterusnya sehingga rasionya atau perbandingannya itu selalu sama, yaitu selalu 2. Baik, yang kedua ini ada contoh barisan 1024, 512, 256, 128, dan 64, dan seterusnya. Nah, ini kalau dilihat adalah barisan turun. Kenapa barisan turun? Karena semakin lama nilainya semakin kecil. Nah, rasionya itu setengah. Karena apa? Nih, 512 kalau dibagi dengan 1024 itu nilainya setengah nih, lihat di sini. 256 dibagi 512 juga setengah. 128 dibagi 256 juga setengah atau 1/2. 64 dibagi 108 juga 1/2, sehingga rasionya selalu sama, setengah. Ini ke sini setengah, ini ke sini setengah, ini ke sini juga setengah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rumus-rumus pada barisan geometri. Nah, barisan pertama itu selalu disebut U1, U2, U3, dan seterusnya sampai habis ya. Jadi berurutan, sama pada barisan aritmetika juga seperti itu. Nah, rumus suku KN pada barisan geometri itu ini, seperti ini rumusnya. Nah, dapatnya dari mana? Nih, kita lihat ya. U1 itu adalah A. Suku pertama selalu dilambangkan. U1 itu pasti sama dengan A. U2 itu A dikali R. R ini apa? R ini adalah rasionya tadi. Kalau yang tadi itu rasionya setengah,
Berarti ya suku 1 dikali setengah dapat suku kedua. Suku kedua dikali rasionya lagi dapat suku ketiga. Suku ketiga dikali rasionya lagi dapat suku keempat. Nah, itu asal mula rumus yang ini. Jadi rumus suku ke N, di mana N ini ya, yang ini nih N ini dan N yang ini bisa diganti dengan angka berapa saja tergantung permintaan soal. Kalau kamu disuruh cari suku ke-7, berarti ini kamu ganti 7, ini juga kamu ganti tuh 7, seperti itu. Kalau U7 berarti AR pangkat 6. Kalau U8 AR pangkat 7. Dia seperti itu nih, lihat di sini. U1 itu A, U2 itu AR, U3 itu AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3. Kalau ada U5 AR pangkat 4, ada U6 AR pangkat 5, U7 AR pangkat 6, seperti itu dan seterusnya. Nah, yang kedua rasio. Pada barisan geometri itu berlaku aturan seperti ini. U2 itu pasti U1 dikali R, sehingga R itu U2 dibagi U1. Nah, pada U3 itu adalah perkalian dari U2 dan R, sehingga R itu sama dengan U3 bagi U2. Sehingga rumus umum rasio itu adalah UN per UN min 1. Misalkan tadi rasio itu sama dengan U3 per U2. Nah, di atas ini selalu lebih besar 1 daripada yang bawah. Oke, kita masuk ke deret geometri. Nah, deret geometri ini kalau pada barisan geometri itu dia dipisahkan dengan tanda koma seperti ini ya. Nah, pada deret geometri tanda komanya itu berubah menjadi tanda tambah. U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya. Nah, itu namanya deret geometri. Nah, rumus pada deret geometri itu ada 2. Yang pertama, kamu lihat R-nya itu berapa dulu. Rasionya itu kalau dia kurang dari 1, kamu pakai rumus yang ini. Kalau dia rasionya lebih dari 1, kamu pakai rumus yang ini. Misalkan tadi ada rasionya setengah, ya 1/2. Kalau rasionya 1/2, kamu pakai rumus yang ini. Nah, terus kalau rasionya misalkan 2, atau 3, atau 10, atau 16 misalkan rasionya, atau 20. Ya, perbandingannya itu misalkan 20. Kamu pakai yang ini. Nah, itu dia tadi mengenai rumus-rumus pada barisan dan deret geometri, di mana barisan dan deret geometri ini dipelajari oleh semua siswa di seluruh dunia. Gitu. Jadi yang belajar hari ini deret geometri, barisan geometri itu bukan hanya kelas 8D saja, tapi seluruh siswa di dunia ini juga sedang belajar. Nah, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan kayak gitu. Nah, kita di sini nih. Baik, kita masuk contoh soal ya. Yang pertama, ini mengenai kita menentukan suku ke N ya. Oke, kita masuk contoh soal. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu mencari A atau suku pertama. Nah, kalau sudah ketemu suku pertama, tulis di sini A sama dengan 1. Nah, langkah kedua kamu harus cari rasionya. Cara paling mudah untuk mencari rasionya adalah kamu bagi antara suku kedua dengan suku pertama. R sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Udah dapat tuh. A udah dapat, R udah dapat. Sekarang, kamu disuruh cari suku ke-8. Tadi kan Ibu sudah kasih lihat ke kamu ya. Rumus suku ke N barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 nih. Ini rumus ini sampai kamu tua tidak akan berubah. Nah, dari Ibu masih SMP sampai Ibu udah jadi guru,
rumusnya itu nggak berubah, dari dulu juga seperti ini. Nah, jadi rumus ini wajib banget kamu ingat, kamu catat. Kamu catat, maka kamu akan ingat, kayak gitu. Itu salah satu tahap untuk mengingat adalah mencatat, nak ya. Jadi sambil kita mencatat, itu otak kita sambil mengingat. Nah, kita disuruh cari suku ke-8, berarti N-nya ini tinggal kita ganti dengan angka 8. Nih, N yang ini kita ganti dengan angka 8. Kalau sudah, U8 sama dengan A dikali R pangkat 8 dikurang 1. Nah, A yang tadi kan kamu udah dapat tuh. A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 3. Tinggal diganti aja, A-nya diganti 1, R-nya diganti 3. Jadi, U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 7. Nah, 3 pangkat 7 itu artinya 3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 7 kali. Jadi 3 pangkat 7 itu sama dengan 2187. Dikali 1 ya tetap 2187. Jadi suku ke-8 pada barisan ini ya adalah 2187. Ini kan masih suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, suku ke-8-nya 2187. Nah, seperti itu. Ini videonya sambil kamu pause ya, sambil kamu mencatat. Nah, karena ketika kamu mencatat, disitulah proses mengingat. Selanjutnya yang nomor 2, oh ya, Ibu ini menggunakan buku PR Intan Pariwara ya. Kalau kamu punya bukunya, kamu bisa silahkan buka halaman 27. Ini contoh soal. Yang kedua, hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri. Nah, ini deret geometri udah nih. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah sekian. Nah, ini cirinya adalah deret turun karena dia semakin lama dia nilainya semakin kecil. Oke, kita mencari jumlah N suku pertama dari deret. Nah, pertama kali kita tentukan A-nya dulu atau U1. U1 gampang kan? Nih, yang pertama itu pasti U1. Udah dapat A-nya. A-nya 128. Lalu kamu cari rasionya. Cara mencari yang paling mudah, kamu tinggal bagi suku kedua dengan suku pertama. 64 dibagi 128 itu sama dengan setengah atau 1/2. Nih, dapat A-nya, dapat R-nya, dapat. Oke. Ada 2 cara untuk mencari jumlah 7 suku pertama pada deret geometri. Nah, kamu perhatikan ya, cara pertama itu tinggal kamu tambahkan dengan cara manual. Kan tadi rasionya setengah, berarti kamu harus cari suku sampai suku ke-7, lalu kamu jumlahkan. Suku pertama 128, setengahnya ya 64, setengahnya lagi 32, setengah dari 32 ya 16, setengahnya lagi dari 16 dapat 8, setengah dari 8 dapat 4, setengah dari 4 dapat 2. Nah, lalu kamu jumlahkan. Nah, itu tadi cara pertama. Nah, sekarang cara kedua kita menggunakan rumus tadi yang saya bilang ada 2 rumus untuk deret geometri. Nah, karena R-nya ini setengah, setengah itu kan kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sehingga jumlah 7 suku pertamanya, nah N-nya ini kamu ganti dengan angka 7. Nih, N ini kamu ganti dengan 7, yang ini juga kamu ganti dengan angka 7. Nah, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. S7 sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat 7 per 1 dikurang R. 2 kali 127 dapat 254. Sehingga jumlah 7 suku pertama deret itu adalah 254.